Ya, halo anak-anak. Halo, Ya, Miss. halo Miss. Miss. Oke, sekarang semuanya di mute. Miss Susi mau ngajarin anak-anak satu lagu, ya. Lagunya Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Ya, yuk anak-anak semua, sekali lagi Miss kasih tahu ya. Tolong, Miss sudah baca nih, ada siapa aja. Wah, ada Aaron, ada Edmil, ada Irene, ada Albert. Albertnya ada 2 sekarang. Ada Andri, ada Aurel. Wah, semua nih. Miss Susi lihat di sini ya. Sudah ada Esther, ada Evander. Nah, nanti Miss Susi minta tolong sama anak-anak ya. Sekali lagi, nggak usah chat-chat ya, nggak boleh chat-chat. Ya, hari ini kalau renungan itu anak-anak dengar. Tuh ada Aaron, ada Mario. Mario lagi makan, Mario. Oke, yuk sekarang fokus semuanya. Fokus menyembah Tuhan, fokus mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi ya, lagunya gampang. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji. Yesus berjanji anak-anak, dia akan datang kembali. Dia akan menjemput kita semua. Tapi yang dijemput adalah anak-anak dan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, jadi anak-anak harus percaya dulu sama Yesus Kristus. Nanti dijemput sama Tuhan Yesus. Ya, kita nyanyi sekali lagi lagunya ya. Yuk, ikutin ya, yang bisa ikutin. Ya, lagunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat semua. Puji Tuhan, upamu besar di upamu besar di surga. Lagi. Yesus satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oke, kita berdoa ya. Kita mau berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini karena Tuhan Yesus sungguh baik dan Engkau satu-satunya penolong kami. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan berbicara kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, anak-anak, ya, Mr. Ariel tolong di-share dulu yang tadi gambar yang pertama. Miss Lucy mau anak-anak hari ini belajar dari seekor binatang.
Binatang apa ya? Nah, Apa itu? nah, ini dia. Ya, Beaver. Beaver. ya, Beaver. beaver. Betul sekali. Semua tahu beaver. Beaver itu punya 2 gigi, di depan 4. Ya, ada 4 gigi yang di depan, di belakangnya juga ada gigi geraham. Tapi di depannya itu giginya tajam sekali. Pohon segede apapun, dia bisa gigit-gigit. Nah, beaver ini kenapa Miss Lucy mau anak-anak belajar dari beaver? Hari ini kita mau belajar dari beaver dari tentang apanya? Ini binatangnya tuh kecil. Cuman paling besar nih ya. Kemarin Miss Lucy nonton ini, makanya Miss Lucy ingin bagikan. Cuman paling besar ya, kalau si beaver ini gendut dan sehat gitu ya, dia hanya bisa tumbuh 80 cm sama ekornya. Ya, itu ekornya baru dipakai untuk kalau dia berenang, selain kaki, ekornya juga dipakai untuk mengarahkan arah. Nah, dia cuma 80 cm. Tapi anak-anak, apa yang dia lakukan? Dia itu ya, dia ini banyaknya di Amerika Utara. Ya, dan orang-orang ataupun negara bagian Amerika Utara itu bersyukur ada beaver. Kenapa bersyukur ada beaver? Ada berang-berang, kalau di Indonesia namanya berang-berang. Nah, kenapa? Karena ada beaver ini Miss Susi mau kasih lihat ya. Beaver ini bisa membuat kolam. Dia bisa membuat bendungan. Nah, dan ini nih kayu yang ditumpuknya, kalau anak-anak lihat, ini dahan-dahannya, ini semua diangkut sama beaver tadi. Diangkutnya pakai apa, anak-anak? Dia gigit, ya, dia gigit batangnya, dia cari batang-batangnya, dia gigit dan dia bawa berenang ke sungai dan dia sungainya dibendung airnya. Kenapa? Supaya nanti anak-anak lihat tuh yang sebelah sananya dekat gunungnya, itu airnya menjadi seperti kolam. Yang sudah belajar IPA, Sains, nanti ada belajar tentang ekosistem. Nah, si beaver ini membuat ekosistem kolam. Ada ikan-ikan yang bisa bertelur di sana, ada kepiting juga yang bisa di sana cari makanan, ada burung-burung yang nanti bisa di sana mencari makanan dan bisa minum. Dan ada tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh di sekitar kolam itu. Kenapa? Karena selalu ada air. Nah, si beaver ini, anak-anak, satu sifat dari beaver ini adalah, walaupun kecil, dia nggak peduli. Dia mau kerja keras. Ya, dia cuma nggak punya tangan seperti anak-anak. Dia nggak punya kekuatan seperti manusia. Dia nggak punya kepintaran seperti manusia, bisa bikin ini, nggak bisa. Tapi dia punya gigi dan dia punya tangan dan ekornya untuk berenang. Dia bekerja keras, dia gigit itu dahannya, dia gigit itu rantingnya, dan dia kumpulkan. Sebentar nggak? Nggak sebentar anak-anak. Perlu waktu. Nah, anak-anak, jangan ingin cepat-cepat semuanya cepat selesai. Ya, perlu waktu untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Sama si beaver ini, dia bawa, dia gigit, hap. Miss Susi lihat kemarin ya filmnya, dia itu badannya kecil 80 cm, tapi dia bisa patahin pohon yang tinggi sekali. Iya, tuh ininya. Ya, balik lagi yang ada beavernya. Oke. Nah, liatin. Dia ini pohonnya pas gambarnya kecil pohonnya. Tapi ya, Miss Susi kemarin lihat di filmnya, itu ada beaver yang sedang gigit-gigit pohon yang kalau kita peluk pohonnya, itu tangan kita nggak nyampe. Berarti gede banget. Tapi dia gigit ya. Giginya sampai warnanya kuning dan kemerahan gitu. Dia gigit, kenapa terkikis. Nanti akhirnya pohonnya tumbang, jebrok ke belah sana, baru dia susun pakai ranting-ranting, pakai dahan-dahan, dan dia bikin bendungan. Walaupun kecil, dia nggak menyerah. Dia bekerja keras. Dia menerapkan prinsip Alkitab. Anak-anak boleh buka sekarang Alkitabnya di Pengkhotbah 9 ayat 10.
Ya, Miss Lucy bacakan Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai dengan tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Nah, ya si Beaver tadi mengerjakan semuanya dengan sekuat tenaga. Ya, terus anak-anak, nah balik lagi Mr. Ari ke dam yang satu lagi, yang bendungan satu lagi kita bagikan anak-anak ya. Nah, anak-anak harus seperti Beaver, kerja keras, jangan malas. Nah, lihatin ini, kayak jembatan dari pohon-pohon, anak-anak lihat. Dibuat sama siapa? Bukan sama manusia, tapi sama si Beaver tadi, sama si berang-berang tadi. Ya, hebat banget, kecil. Nah, dia itu rumahnya di bawah, ternyata bukan hanya di atasnya aja anak-anak. Di bawah permukaan air, dia bikin lagi lubang-lubang dia untuk berenang, untuk berlindung dari predator atau dari makhluk yang lebih besar yang ingin memangsa dia. Jadi rumah ini, bendungan ini dia buat, selain untuk dia selalu memikirkan juga buat yang lain. Nah anak-anak, si Beaver ini nggak egois. Dia buat bendungan ini bukan hanya untuk dia. Tadi seperti Miss Yusi bilang, dia bisa membuat ekosistem baru. Ikan-ikan bisa bertelur, bisa beranak di situ. Kepiting bisa beranak di situ. Udang-udang bisa ada di situ, udang-udang kecil. Burung-burung flamingo dan lain-lain bisa bertengger di situ cari ikan dan sambil minum. Ya, kalau burung-burung flamingo ataupun burung-burung bangau, anak-anak, kalau dia terbang ya, mereka itu terbang itu harus nanti satu kali mereka harus turun untuk mencari air. Nah, gara-gara si Beaver ini di Amerika Utara banyak sekali kolam-kolam kecil yang dibuat oleh si Beaver ini. Dan itu berguna buat orang lain. Anak-anak, kita hari ini mau belajar 2 dulu dari Beaver. Nanti minggu depan kita belajar lagi dari binatang yang lain. Ya. Nah, si Beaver ini, satu tadi pekerja keras. Anak-anak juga harus jadi pekerja keras. Jadi anak-anak yang rajin belajar. Terus yang kedua, si Beaver ini nggak egois. Dia bikin bendungan itu supaya yang lainnya juga binatang membawa keuntungan buat binatang yang lain. Membawa keuntungan buat ekosistem yang lain. Anak-anak ada di dunia ini bukan untuk anak-anak sendiri. Bukan egois. Makanan semua buat saya. Minuman semua buat saya, mainan semua buat saya. Bukan seperti itu anak-anak. Anak-anak ada di dalam keluarga anak-anak, ada di sekolah, ada di kelas. Anak-anak harus berguna buat yang lainnya. Sama si Beaver ini, dia bikin bendungan biar berguna buat semuanya. Ya, buat yang lainnya. Jadi anak-anak ingat, apalagi sebentar lagi 17 Agustus, anak-anak harus berguna untuk bangsa. Ya, yang jagoan matematika, ayo belajar matematika. Nanti sebentar lagi tahun depan ada lagi lomba sains dan lomba matematika. Boleh ikutan, ya. Walaupun sekarang yang olahraga kita nggak bisa nih, habis lagi pandemi. Tapi anak-anak bisa berkarya lewat apapun. Anak-anak harus berguna seperti si Beaver ini. Bergunanya bukan untuk diri sendiri terus, tapi berguna buat orang lain. Anak-anak di rumah jangan jadi pemalas yang diem aja. Makan, dikasih mami langsung makan. Suruh mandi. Suruh tidur. Tapi anak-anak nggak berguna. Nggak bisa bantu mami, nggak bisa bantu papi, nggak bisa berdoa buat orang tua kita. Anak-anak jangan seperti itu. Anak-anak bisa berguna buat mami, buat papi, buat semua, buat kakak, adik, buat om, tante, bahkan ama, ya, buat ama, buat kakek, nenek. Anak-anak bisa berguna. Gimana caranya? Yuk berbuat baik buat mereka semua. Yuk lakukan yang baik buat mama. Misalnya kamu nyapu, boleh. Bantu mama petikin. Bantu papa kalau lagi cuci mobil atau cuci motor. Ya, satu lagi yang paling harus anak-anak lakukan setiap hari. Ayo buat anak-anak berguna dengan anak-anak doain mami papi. Doain keluarga. Doain bangsa dan negara. Apalagi nih sekarang nih Indonesia lagi kayak gini. Yuk doain Bapak Presiden, doain para menteri, gubernur, wali kota, supaya bisa nangani pandemi ini. Anak-anak berdoa, yuk buat anak-anak berguna. Seperti si Beaver ini. Pekerja keras,
dan dia berguna buat yang lainnya. Ya, itu yang Miss Lucy mau bagi hari ini. Ingat ya, Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang kamu jumpai dengan tangan kamu, yuk katanya, kerjakan dengan sekuat tenaga. Ya, kenapa? Karena Tuhan suka seperti itu. Tuhan Yesus waktu di dalam dunia ini juga sama. Dia nggak pernah mikirin orang lain, diri sendiri terus. Dia mikirin orang lain, ada yang sakit, dia sembuh. Ada yang sedang sedih, dia hiburin. Ya, ada anak-anak yang mau meninggal, sama Tuhan dibangkitkan lagi. Ingat ya anak-anak ya, yuk. Sekali lagi, Miss minta tolong supaya nih, jangan ada yang chatting-chatting. Ken Rider, Darren, Justin Wang, ya nggak usah chatting-chatting. Ya, Miss tahu anak-anak jagoan kok semuanya. Tapi hari ini kita mau belajar sekali lagi seperti Beaver, pekerja keras dan berguna bagi orang lain. Yuk, mari berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tolong anak-anak akan belajar, berikan hikmat, berikan kepintaran pada anak-anak, dan berikan juga Tuhan rasa disiplin, jujur, menghargai orang lain, sehingga ketika belajar bisa taat kepada gurunya, bisa ngasih kesempatan juga buat teman-teman yang lain. Tuhan memberkati anak-anak, berkati para orang tua kami juga, Tuhan tolong limpahkan berkat-Mu, supaya orang tua kami dapat memenuhi kebutuhan sekolah kami dengan baik, segala kebutuhan yang lainnya juga dengan baik, dengan cukup daripada Tuhan. Tuhan tolong juga kami berdoa, anak-anak, yuk sebutkan Tuhan Yesus, seperti Miss Lucy, yuk ikutin ya di dalam hatinya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa Indonesia. Tolong supaya bangsa Indonesia bisa mengatasi pandemi ini dengan baik, sehingga kami boleh kembali sekolah normal, sehingga pandemi ini boleh berlalu. Kami minta pertolongan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan sekali lagi berkati juga para guru. Tuhan tolong supaya dapat guru-guru dapat mengajar dengan baik. Berikan juga sinyal yang baik, sehingga kami tidak terganggu oleh sinyal, baik itu yang di sekolah maupun di rumah anak-anak masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat belajar anak-anak. Nanti tanggal 16 kita ada perlombaan. Ya, ada perlombaan 17 Agustus, ada hadiah-hadiahnya. Nah, nanti anak-anak ikutin. Ada tanggal berapa? Ada perlombaan. Ya, hari Senin itu jam 8. Ya? Oke, bye-bye. Miss-nya anak-anak sekarang sudah mulai sekolah. Bye.